Di tengah derasnya arus informasi, membaca menjadi sebuah perlawanan sunyi. Namun, di Kabupaten Ciamis ada sosok yang menolak untuk diam. Ia percaya literasi bukan sekadar membaca buku, tapi membaca kehidupan. Inilah kisah seorang pegiat literasi yang menyalakan cahaya pengetahuan dari tanah Priangan Timur. Agus Munawar, yang sudah 25 tahun bergerak di bidang literasi, dari Bandung hingga Ciamis, sudah mendapat penghargaan dari tingkat kecamatan hingga kementerian, dan pada tanggal 27 Oktober mendapat penghargaan sebagai juara 1 perpustakaan masyarakat tingkat nasional wilayah 2. Apa motivasi Bapak bergerak di bidang literasi? Bergerak di bidang literasi ini sebuah keharusan. Karena memang kita tahu minat baca, akses bahan bacaan menjadi pro kontra di masyarakat. Dan ini juga mempertegas keterpanggilan saya kaitan dengan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Dan kita menyediakan tempat ini untuk menjawab persoalan-persoalan terkait dengan literasi. Dari niat sederhana, tumbuhlah gerakan besar yang kini menjadi wajah literasi Ciamis. Bagaimana tanggapan Bapak terkait minat baca rendah? Justru itu, di Gada Membaca menjadi terjawab. Ternyata masyarakat tidak rendah. Kalaupun memang belum begitu suka, bisa jadi di sekitar masyarakat itu buku susah. Tidak ada keteladanan dari banyak pihak untuk memberikan contoh baik. Nah, ini sebuah jawaban agar masyarakat jadi mau belajar dengan fasilitas yang ada. Di balik kritik tentang rendahnya minat baca, ada kerja keras yang sering luput dari sorotan. Gimana sih ceritanya ini keluarganya jadi senang baca, Bu? Awalnya saya ikut pelatihan Gada Membaca. Ada pelatihan membaca nyaring buat orang tua. Iya. Nah, setelah pelatihan itu jadi ada bedanya, Pak. Jadi saya tuh tahu cara-caranya biar anak lebih minat sama buku. Bisa diceritakan secara umum tentang Gada Membaca, Pak? Gada Membaca ini terlahir dari serangkaian kegiatan pelibatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan Gada Membaca menjadi komunitas penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ilmu pengetahuan berbasis literasi dan teknologi. Tentu saja, Gada Membaca juga menjadi magnet dalam tanda petik untuk mendorong para pegiat literasi masyarakat yang ingin bersama-sama bergerak menebar manfaat lewat gerakan literasi. Dan Gada Membaca juga menjadi ruang banyak pihak untuk memberikan dukungan secara nyata agar gerakan ini dapat berkelanjutan dan menjadi gerakan bersama. Gada Membaca bukan hanya tempat, tapi gerakan sosial yang berakar dari budaya Ciamis. Kegiatan Bapak sehari-hari seperti apa saja ya, Pak? Ya tentu saja terkait dengan literasi ingin memastikan Gada Membaca terjaga keberlanjutannya dan ekosistem yang sudah baik memberikan dukungan secara nyata, baik itu pemerintah, desa, kecamatan, dinas perpustakaan, arsip Kabupaten Ciamis, Bunda Literasi Kabupaten Ciamis, pihak swasta, teman-teman media, dan masyarakat luas itu bisa benar-benar terjaga dan mendukung keberlanjutan Gada Membaca. Dan tentu saja kegiatan saya juga ya masih membaca buku-buku yang terkait dengan gerakan literasi dan ya olahraga dan ini ngawur ikan di kolam pemberdayaan yang ada di sekitar komunitas Gada Membaca. Dalam kesederhanaan rutinitasnya, tersimpan konsistensi yang menumbuhkan gerakan. Apa yang akhirnya menyebabkan banyak pihak mendukung gerakan ini, Pak? Nah, karena memang Gada Membaca di awal sudah disampaikan, itu kegiatannya berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga ada dampak nyata di masyarakat. Sehingga tidak berlebihan kalau stakeholder yang datang ke Gada Membaca akan bertemu dengan orang-orang penerima manfaat dan melihat progres Gada Membaca
yang awalnya dari garasi, ngelapak di Taman Surawesasa, sekarang sudah memiliki bangunan 3 lantai. Di bawah ada lapang pingpong untuk olahraga, di lantai 2 ada ruang untuk sharing, dan di lantai 3 untuk layanan. Dan ruang parkir pun luas, bahkan sarana pendukung seperti toilet yang berbasis ramah perempuan, disabilitas, anak, itu tersedia. Pokoknya kami memberikan fasilitas pendukungnya pun yang ramah untuk memastikan semua orang bisa memberikan dukungan secara luas, apapun itu terkait dengan literasi. Dukungan bukan diminta, tapi tumbuh dari rasa percaya dan hasil nyata. Bagaimana sistem pengaturan buku dan administrasi di Gada Membaca sehingga buku bisa tersusun rapih padahal banyak kegiatan, Pak? Nah, ini komunitas Gada Membaca banyak kegiatan, tapi ruh sebagai perpustakaannya, kita sistem perpustakaannya juga dijaga, buku-buku dikatalogisasi, disimpan sesuai dengan kelompoknya, itu kan memberikan kemudahan bagi siapapun. Dan sejak awal kepada anggota yang sudah bergabung, soal komitmen untuk menjaga keberlanjutan Gada Membaca ini menjadi kewajiban bersama. Sehingga apapun itu kegiatan banyak di Gada Membaca, ruh sebagai perpustakaannya itu terjaga dengan baik. Kegiatan di Gada itu kan melihatnya satu perpustakaan, terus idealisme kegiatan, seperti tidak kanan tidak kiri, just lurus di tengah. Tapi sukanya di sana Gerakan literasi saja ya, literasi lurus tapi ekosistem dibangun ya. Ekosistem dibangun ya. Justru itu yang dikatakan membangun semua ya. Yang dikatakan membangun peradaban itu justru di sana. Apa strategi yang Bapak siapkan untuk keberlanjutan dan regenerasi di Gada Membaca? Nah, terkait dengan strategi, Gada Membaca menerapkan strategi pertama, ada pelibatan masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat, baik itu menyasar pendidikan, peningkatan ekonomi, kepedulian lingkungan, seni, budaya, dan lain-lain. Termasuk juga siapa sih kelompok yang disasarnya itu, apakah anak-anak, pemuda, remaja, perempuan, dan pelajar lainnya. Nah, kalau kegiatannya sudah dirumuskan sedemikian rupa, kita mencoba melakukan advokasi, pendekatan ke semua stakeholder dari semua tingkatan. Nah, yang memastikan mereka akan tertarik dengan beragam kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga mereka juga akan terpanggil, oh iya betul, bahwa kegiatannya ini benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat dan ini perlu didukung, gitu kan. Nah, berikutnya itu ada dampak. Ada kegiatan pelibatan masyarakat, ada dukungan, kemudian ada dampak di masyarakat yang memastikan masyarakat kualitas hidupnya jadi berubah, dan kemudian nanti akan tercipta ekosistem gerakan literasi yang berkelanjutan yang memastikan satu sama lain saling memberikan dukungan, saling memotivasi untuk kemajuan bersama. Nah, terkait dengan regenerasi, ini menjadi perhatian penting bagi saya sebagai pendiri komunitas Gada Membaca. Memang kepengurusan dari mulai ketua, sekretaris, dan seksi-seksi itu sudah generasi muda semua, dan itu masyarakat, dan itu anggota semua. Saya hanya jaga gawang di belakang sebagai pendiri untuk melihat Gada Membaca ke depannya jauh lebih baik, dan semua orang berhak untuk mengelola dan terlibat secara aktif sehingga merasakan manfaat seluas-luasnya. Dari Ciamis, sebuah cerita kecil memberi inspirasi besar tentang tekad yang tidak padam dan tentang buku-buku yang menjaga cahaya di tengah gelapnya zaman. Karena selama masih ada yang membaca, maka harapan takkan pernah hilang.